Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Mala dari kelas A32 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dan mengulang tentang jurnal yang berjudul Pendidikan Luar Sekolah dalam Konteks Pendidikan Islam. Pendidikan luar sekolah merupakan mekanisme yang menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan luar sekolah berperan juga dalam membantu sekolah dan masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan luar sekolah atau PLS melengkapi pendidikan sekolah. PLS dapat menyajikan beberapa mata pelajaran atau kegiatan pembelajaran yang tidak termasuk dalam kurikulum sekolah. Sedangkan materi atau kegiatan pembelajaran tersebut sebenarnya dibutuhkan oleh siswa dan masyarakat yang berfungsi sebagai layanan sekolah. Nah, untuk metode penelitiannya, penelitian jurnal ini digunakan oleh penulisnya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan informasi berupa anotasi dan data deskriptif yang terdapat dalam teks penelitian. Oke, sekarang kita ke jalur-jalur pendidikan dalam sejarah pendidikan. Jalur pendidikan Indonesia terbagi menjadi 3 bidang, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pembelajaran informal. Jalur pendidikan formal adalah jalur yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan jalur pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, sekarang tentang sejarah pendidikan luar sekolahnya nih, dalam konteks pendidikan Islam itu kayak gimana sih? Nah, pendidikan luar sekolah sudah ada di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Pendidikan luar sekolah dipraktikkan dan diintegrasikan ke dalam kehidupan setiap orang dalam masyarakat jauh sebelum muncul dan memasyarakatnya sistem sekolah. Adapun yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di luar sekolah antara lain adalah pengaruh pendidikan informal. Pada masa kehadirannya, pendidikan luar sekolah banyak dipengaruhi oleh pendidikan informal, yaitu seperti kegiatan yang terutama dilakukan dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga, terhadap interaksi antara orang tua dan anak atau sebaliknya. Dan yang kedua, pengaruh tradisi masyarakat. Masyarakat memiliki tradisi dan adat istiadat yang mendorong orang untuk belajar, berusaha, dan bekerja sama. Dan yang ketiga yaitu pengaruh agama. Agama dapat memotivasi masyarakat bahwa belajar merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap orang. Nah, sekarang bagian intinya. Pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam, yakni pendidikan agama itu tidak hanya bersifat formal atau di sekolah saja. Berdasarkan pandangan Islam, haruslah berlangsung seumur hidup, yang diselenggarakan tidak hanya di sekolah saja, namun termasuk yang diselenggarakan di luar sekolah. Kesimpulannya, pendidikan agama Islam itu tidak hanya bersifat formal atau sekolah. Berdasarkan pandangan Islam, haruslah berlangsung seumur hidup, yang diselenggarakan tidak hanya di sekolah saja, namun termasuk yang diselenggarakan di luar sekolah, misalkan seperti pengajian atau TPQ dan lain sebagainya. Mungkin pondok pesantren juga termasuk pendidikan luar sekolah yang mengkategorikan pendidikan luar sekolah dalam konteks agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.